Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam acara sarapan rohani kita GKPB Jemaat Galang Mingyang Aben Base. Hari ini Rebo 16 Februari 2022. Semoga Bapak Ibu saya temui ada dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita akan melanjutkan segala aktivitas kita hari ini, alangkah baiknya kita mendasari kehidupan kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa, mohon pertolongan Tuhan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, kami puji dan muliakan di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Pada kesempatan pagi hari ini, kami mengucap syukur atas seluruh berkat anugerah dan penyertaan yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat melewati malam yang gelap, dan kini Tuhan perkenankan kami memasuki hari yang baru pagi ini dengan keadaan sehat dan selamat. Bapa di sorga, sebelum kami akan melakukan segala aktivitas dan tanggung jawab pelayanan kami masing-masing hari ini, kami rindu dan ingin membaca firman Tuhan untuk mendasari perjalanan kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan dengar memberikan kekuatan serta dapat menjadi petunjuk dan pedoman bagi kehidupan setiap kami yang mendengarkannya. Kami hamba-Mu yang terbatas ini, yang diberi kesempatan untuk menyampaikan firman kebenaran ini, kami mohon Roh Kudus Tuhan untuk membimbing kami agar dapat menyampaikannya dengan benar dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dalam dua bacaan firman Tuhan, yaitu bacaan pertama dalam kitab Mazmur pasal 84 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian: Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Dan bacaan yang kedua 1 Korintus 16 ayat yang ke-13: Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dari kedua bacaan firman Tuhan hari ini, tema renungan firman Tuhan yaitu sandarkan kekuatan hanya kepada Tuhan. Manusia hidup tak pernah bebas atau luput dari pergumulan dan masalah yang dihadapi, seperti masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga, dan masih banyak lagi. Tetapi pemazmur menyatakan, berbahagia manusia yang saat dalam masalah menyandarkan kekuatannya hanya kepada Tuhan. Jadi bukan seberapa besar masalah yang kita alami, tetapi bagaimana tanggapan dan reaksi kita di saat kita sedang dalam masalah itu. Dalam keadaan terjepit, apakah kita mengandalkan kepandaian dan kekuatan sendiri, ataukah kita mencari sesama lalu bersandar kepadanya? Adakah bila
adakah bijak bila dalam masalah atau kesesakan kita bertindak seperti pemazmur berdoa? Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Mazmur 85 ayat yang ke-8. Pada saat-saat yang sukar, saat kritis, detik-detik saat kita akan tenggelam dan binasa dalam bencana kesulitan apapun, kita harus berseru dan datang dekat kepada Tuhan, mohon keselamatan darinya. Jangan sekali-kali menaruh pengharapan pada manusia, karena pertolongan mereka sangat terbatas. Kita akan bisa kecewa karena mereka tak dapat menolong kita. Bahkan sebaliknya, ada kemungkinan mereka akan mencela dan mencemooh kita dengan ejekan atau macam-macam perkataan negatif. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, kita harus belajar seperti Daud. Dalam keadaan apapun, ia senantiasa mempersembahkan korban syukur dan bersekutu dengan Tuhan. Daud berkata, "Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup." Mazmur 84 ayat 2 dan 3. Itulah kunci kemenangan hidup Daud. Mengapa banyak orang percaya hidup sebagai bukan pemenang? Karena mereka tidak karib dan tidak intim kepada Tuhan. Akibatnya, saat dalam pergumulan berat, langsung stres, mengomel dan mengasihani diri sendiri. Berbeda dengan orang yang senantiasa karib dengan Tuhan, yang terus-menerus memuji-muji Tuhan. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Mazmur 84 ayat 5b dan 8a. Jadi, seberapa besar kerinduan kita mencari Tuhan dan seberapa besar bersandar padanya menentukan besarnya kekuatan kita. Bapak Ibu, di ayat kedua pada bacaan kita juga mengatakan, "Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat." Rasul Paulus menasihati dan menguatkan mereka, yaitu jemaat di Korintus pada waktu itu, sedang menghadapi pergumulan iman yang tak mudah, agar tetap kuat walau tengah berada di situasi yang sulit. Mereka tak perlu gentar sekalipun berada di tengah masa yang sukar. Nasihat Rasul Paulus ini juga berlaku untuk kita semua orang percaya. Bukankah saat-saat ini kita juga sedang diperhadapkan dengan kesukaran, seperti situasi COVID-19 yang masih ada dan sedang kita alami saat ini? Di tengah situasi yang sukar dan sulit ini, kita diperintahkan untuk selalu berjaga-jaga. Bagaimana cara berjaga-jaga? Yaitu melalui persekutuan yang intim dan karib dengan Tuhan terus-menerus, atau meluangkan waktu untuk senantiasa berada di hadirat-Nya, dan kita harus melekat kepada Tuhan. Sebab hanya dekat Tuhan saja kita mendapatkan ketenangan dan keselamatan. Mazmur 62 ayat yang kedua.
Paulus juga menambahkan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Efesus 6 ayat yang ke-10. Kalau kita selalu berjaga-jaga, kita akan mampu berdiri teguh dalam iman. Artinya sekalipun kita ada masalah dan punya pergumulan berat, kita tidak goyah, tidak lemah, melainkan sudah siap menghadapinya. Sebab ada perisai iman di hati kita. Iman yang sudah dipenuhi kuasa firman Tuhan, yaitu iman yang timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat yang ke-17. Iman yang memberikan keberanian dan kekuatan kepada kita untuk menghadapi masalah besar, pergumulan, tekanan dan penderitaan yang sepertinya tak mungkin dikalahkan. Tak berjaga-jaga, pasti kita tenggelam dalam badai permasalahan. Oleh sebab itu, berjaga-jagalah senantiasa dan sandarkanlah kekuatan kita hanya kepada Tuhan saja. Mari kita selalu berjalan bersama Tuhan dan hidup mengandalkan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas firman-Mu hari ini. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi kehidupan kami. Tuntun dan bimbing setiap kami yang akan melakukan aktivitas dan tanggung jawab kami hari ini. Beri setiap kami kekuatan dan hikmat yang datangnya dari Tuhan, supaya apa yang kami lakukan dan kerjakan dapat kami selesaikan dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ajar kami senantiasa berjaga-jaga, selalu dapat menyandarkan kekuatan hanya kepada Tuhan, dan hidup mengandalkan Engkau senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Selamat menjalani hari-hari bersama Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.